Tanpa kepala, guys. Hah? Tanpa kepala? Demi Allah? Demi Allah, guys. Selain itu? Ini kepalanya dipegang, guys. Wih, serem amat ini. Tanpa kepala, kepalanya dipegang ini. Subhanallah. Andai kita lihat sendiri, saya yakinlah pasti kita akan lepas konsentrasi dan terjadi kecelakaan. Saya penasaran dengan ini. Saya kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering menakuti orang. Orang lewat di jalan raya itu atau orang yang Semua yang lewat. semua yang lewat ya. Tapi tidak semua melihat. Dan ini kelihatannya jinnya tidak bisa ngomong. Entah ini omongannya bahasa jin atau dia tidak bisa ngomong. Tapi insya Allah ini kelihatannya bangsa jin yang cacat ini. Memang asli dia nggak bisa ngomong. Ini sementara ini akan saya biar diajak tarik kantor dulu karena ini tidak bisa dikeluarkan. Imbalannya apa imbalannya? Saya borongnya apa tuh? Jika yang mampu mengobatinya Akan mendapatkan saya. ngawur ya kamu ini, saya gepuk sandal ya. Kamu sudah punya suami, mau saya buat taruhan sayembara. Jangan cengengesan loh. Andai ada seorang yang bisa mengobati suami Anda, apa imbalannya? Kalau dia bangsa jin. Oh, tak ngelantur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Insyaallah saya akan mencoba mengungkap fenomena di balik tikungan Pantura, Desa Logong, perbatasan Lamongan antara Tuban. Konon katanya di sini sering terjadi kecelakaan, bahkan kerap sekali. Tapi di antara mereka mengaku seolah ada seseorang yang lewat di jalan ini. Bahkan jalan ini bisa menyamping ke sana, padahal jalan ini menikung ke sana. Ada apa sebenarnya? Apa ada sesuatu atau ada sosok sesuatu yang mengganggu? Kita akan coba ungkap. Dan sebelum kita mengungkapnya, kita akan lihat di dalam makam kuburan ini. Mari kita ikuti. Subhanallah, kita sudah sampai di tempat ini. Ini sebuah pohon randu. Insya Allah ini adalah salah satu pohon randu yang ada di makam Logong ini. Dan kemungkinan pohon ini dihuni makhluk gaib. Tentu bukan saya yang akan mengatakan seperti apa makhluk gaib itu, biar seorang santri yang akan mengatakannya. Ternyata di makam ini sangat rapi sekali, bahkan saya merasa pasti makam ini terawat dan terjaga dengan baik. Terbukti tidak ada rerumputan. Ini kelihatannya ada pohon bunga anggrek ini. Coba saya mau ambil. Oh ya, ini bunga anggrek ini. Lumayan wangi. Mari kita akan saksikan seperti apa tayangannya, fenomena di makam ini,
tentu tempatnya tidak di sini. Kita akan cari tempat yang lebih luas agar mengurangi tingkat kecideran pada santri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Insyaallah pada malam ini kita akan mengungkap fenomena di balik makam tersebut dengan menggunakan santri pengguna ilmu alam roh. Coba Pak, keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Coba sukman jenengan terbang ke makam tersebut. Apa saja yang Anda lihat? Terutama khususnya di tikungan jalan raya itu. Banyak sekali makhluk gaib guys, berlalu lalang guys. Kurang lebih jumlahnya berapa? Puluhan guys. Ada sosok wanita tua guys, lidahnya panjang. Banyak anak kecil guys. Itu kurang lebih usianya berapa? Kalau seumuran manusia 7 tahunan guys. 7 tahun. Apakah wajahnya layaknya seperti manusia biasa atau mungkin lebih menyeramkan? Ada yang biasa, ada yang rusak guys. Seperti itu ya. Sekarang coba sukman jenengan terbang ke sebelahnya lagi, yaitu langsung masuk ke makamnya atau di tempat kuburan sebelahnya. Ada sosok tinggi besar guys. Ketinggiannya berapa? 7 meteran. Itu di dekat pohon atau di sebelah mana? Sebelah pohon guys. Sebelah pohon randu besar itu. Iya. Seperti apa wujudnya? Bertaring guys, seperti singa. Subhanallah. Dengan kuku panjang guys. Selain itu, apa lagi? Seperti kayak di... Banyak pocong kuntilanak guys. Itu sedang apa pocong itu? Ada yang duduk, yang kuntilanak bergelantungan di pohon guys. Kurang lebih kalau pocongnya berapa di sana? Hantu pocongnya? Ada 3 guys. Itu dari jumlah keseluruhan yang ada di wilayah kuburan atau hanya sebatas di pojok situ? Saya beri Seluruh kuburan ada 5 guys. Ada 5 ya. Sedangkan di aliran air yang sebelahnya itu ada nggak makhluk gaib yang ada di dalam air itu? Di pinggir-pinggir hutan bakau itu? Banyak guys. Banyak ya. Itu di dalam air atau di pinggir air yang ada? Di pinggir air guys. Di pinggir air seperti apa wujudnya salah satunya? Ada yang bawa tongkat guys. Ada yang seperti kadal. Dia dalam posisi diam atau mungkin bergerak? Bergerak guys. Bergerak ya. Apa mereka melihat keberadaan jenengan? Iya guys. Iya. Ada nggak salah satu di antara mereka yang mungkin merasa terganggu tentang keberadaan Anda? Yang tinggi besar ini guys. Yang tinggi besar. Saya coba pinjam jasadnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Muslim atau hanya sebatas Anda menghafal salam saja? Hafal salam. Hafal salam ya. Sudah lamakah Anda di situ? Ya. Tugas Anda sebagai apa di sana? Saya yang menunggu di tempat itu. Seperti itu. Berapa jumlah makhluk gaib yang Anda kuasai di situ? 300. Oh ya, saya mau tanya. Di tempat tersebut kan sering terjadi fenomena kecelakaan-kecelakaan dan sebagainya. Apa yang menjadikan mereka kecelakaan? Adakah berkaitan dengan makhluk gaib yang ada di sana? Atau mungkin itu suatu keteledoran terhadap rasa hati-hati mereka berlebihan? Lebih banyak dari kesalahan mereka sendiri. Misalnya? Mereka lalai dalam berkendara. Tapi sebagian
Ada bangsa jin yang mengganggu. Itu anak buah Anda atau? Iya, Tapi kenapa Anda tidak mengingatkan agar tidak mengganggu? itu urusan mereka. Loh, berarti Anda bukan raja. Katanya raja, kenapa harus ada istilah Saya urusan? bukan raja. Saya hanya sekedar yang berkuasa di tempat itu. Oh begitu. Tapi ada nggak rajanya di situ? Tidak ada. Berarti cuma istilahnya penguasa gitu ya. Terus di bawah, di atas Anda itu ada nggak makhluk gaib yang menguasai tempat itu? Ada. Itu di mana? Berapa kilo dari sini? 5 kilo. Nama Anda siapa? Berjoso. Ya sudah, nanti saya kontak lagi. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Ini seorang santri terbang ke tempat di mana adanya sebuah raja jin Gondrong jelek guys. yang membawa wilayah tersebut. Hidungnya besar. Ketinggiannya berapa? 3 meteran guys. 3 meter ya. Kakinya seperti kuda guys. Apa di pinggir sekelilingnya itu terdapat makhluk gaib yang lain atau mungkin dia hanya sendirian? Sendirian guys. Sendirian ya. Boleh saya pinjam jasadnya? Kun fayakun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Muslim atau hanya sekedar mengenal salam saja? Buka saja mata Anda. Oh iya, katanya Anda berkaitan dengan bangsa jin yang ada di makam Lugung situ. Iya, Selain tempat tersebut ada wilayah lain nggak yang Anda kuasai? ada. Ada. Itu ceritanya bagaimana kok Anda bisa menguasai tempat tersebut? Saya hanya menjabat. Oh, berarti Anda di atas Anda masih ada lagi ya? Iya, Seperti itu. Nama Anda siapa? Jugreng. Ya sudah, nanti akan saya panggil lagi. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Saya kasih jalurnya lagi. Ini menuju Raja Jin yang ketiga. Coba jangan terbang ke sana. Langsung saja, jika kurang cepat pecat jarinya. Sudah sampai? Sudah guys. Seperti apa makhluknya, bentuknya? Telinganya panjang guys. Ketinggiannya? 5 meteran. 5 meter ya. Dia lebih agresif daripada sebelum atau biasa-biasa saja? Biasa saja guys. Biasa saja. Saya pinjam jasadnya, saya kontak. Kun fayakun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Muslim atau hanya sekedar kenal salam? Sekedar pernah muslim. Sekedar pernah Muslim. Berarti mantan Muslim ya. Oh ya. Anda membawai Raja Jin yang tadi saya kontak, terus turun lagi saya kontak. Benar nggak? Anda ini kelasnya raja atau hanya sebatas penguasa saja? Raja. Raja, berapa jumlah anak buah Anda? 7.000. 7.000 ya. Lumayan banyak. Nama Anda siapa? Kalau boleh kenal. Kusroko. Di atas Anda ada lagi nggak? Atau Anda hanya raja tunggal? Sekedar sekutu. Sekutu. Subhanallah, ternyata bangsa jin itu memiliki susunan. Susunan pertama tidak lain adalah istilahnya ketua. Naik lagi istilahnya
panglima, naik lagi istilahnya raja. Setelah itu baru dia masuk kategori di bawah kekuasaan dari seorang raja-raja besar atau dari taklukan wilayah. Begitu pula seterusnya akan naik dan naik. Beda dengan kerajaan bangsa manusia. Kalau dia sudah berdiri, dia tetap berdiri, kadangkala tidak dikuasai oleh kerajaan lain. Ada perlu apa ini mendatangkan saya? Cuma sekedar ingin tahu saja. Oh ya, nanti saya kontak lagi ya, insya Allah. Keluar dulu. Assalamualaikum Pak Sebar. Waalaikumsalam. Sekarang jenengan kembali lagi ke makam Lugong tadi. Sudah sampai? Sudah guys. Saya buatkan sinyal bangsa gaib yang biasa mengganggu, yang melibatkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan itu. Saya lihat jalan raya ada 2 guys. Ada 2. Yang satu membelok, yang satu Lurus ya, seperti semula guys. seperti semula atau lurus ya. Subhanallah, ternyata saat dilihat di dimensi alam gaib, jalan raya itu terbagi 2. Tapi di saat secara zahir, jalan raya itu cuma 1. Mungkin ini yang menyebabkan seseorang saat dia terbawa halusinasi, maka tiba-tiba mobil itu oleng atau masuk ke tempat yang bukan jalan itu sendiri. Dan terjadilah sebuah kecelakaan dan sebagainya. Tapi kita akan ungkap apa penyebab jalan itu menjadi 2. Ada guys. Ada ya. Seperti apa wujudnya? Orang tua guys. Orang tua. Saya pinjam casetnya, saya masukkan. Hei. Kenapa? Oh iya, saya mau tanya, jalan raya itu dilihat santri saya menjadi 2. Itu kenapa? Kok bisa menjadi 2? Padahal itu kan cuma jalannya 1. Itu jalan kami. Apakah jalan itu juga bisa menjadikan seseorang merasa kalau itu benar-benar seperti jalan asli? Ya, Itu sengaja Anda ciptakan atau memang diciptakan dari halusinasi manusia itu sendiri? saya ciptakan. Yang menciptakan Anda atau bangsa sejenis Anda? Sejenis saya. Sejenis Anda ya. Berarti jauh sebelum Anda tempat tersebut sudah tercipta ya, jalur itu ya. Dan biasanya seseorang membelokkan mobilnya ke jalur yang tidak seharusnya itu ciri-ciri orang seperti apa? Punya rasa takut berlebih atau bagaimana sehingga dia mengikuti jalur yang salah? Mungkin dia kehilangan konsentrasinya. Dia sering melamun. Tidak fokus dalam berkendara. Sehingga mudah saya memperdaya pikirannya. Sehingga aku masuki dimensi lain. Seperti itu ya awalnya. Tahu-tahu mobilnya masuk ke tambak ataupun lokasi lainnya. Selain Anda, siapa lagi yang biasa mengganggu? Selain Anda kan tugasnya tentang masalah 2 jalur itu mau. Adakah makhluk gaib lain yang biasa mengganggu? Misalnya kan ada makhluk gaib yang mengganggu agar Ada. seseorang Biasanya dia tertabrak atau lewat. gimana? Itu berapa jumlah makhluk gaib yang mengganggu biasanya? 3. 3 ya. Ya sudah, nanti saya panggil lagi konfirmasi. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Saya beri sinyalnya lagi. Ini ada 3 sinyal yang katanya 3 makhluk gaib yang biasa lalu lalang atau menjadikan seseorang kecelakaan. Ada nggak makhluk gaibnya? Ada guys. Tanpa kepala guys. Tanpa kepala. Demi Allah. Cuma guys. Selain itu,
Ini kepalanya dipegang guys. Wih, serem amat ini. Tanpa kepala, kepalanya dipegang ini. Subhanallah. Andai kita lihat sendiri, saya yakin lah pasti kita akan lepas konsentrasi dan terjadi kecelakaan. Saya penasaran dengan ini. Saya kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Anda bawa itu di tangan itu? Hah? Apa itu? Apa yang Anda bawa di tangan Anda itu? Kepalaku. Kenapa nggak Anda taruh di atas semestinya? Terserah saya. Tapi sebenarnya aslinya di atas atau memang di tangan? Oh, di situ. Nggak capek Anda bawa kepala gini-gini ya? Saya suka. Tapi masalahnya Anda bawa dengan tangan goyang-goyang ya, nggak pusing kepala Anda? Saya sudah biasa ini. Seperti itu. Atau jangan-jangan itu memang dulunya bapak Anda atau nenek Anda suka seperti Anda itu, bawa kepala? Coba Anda berdiri saja. Seperti ini. Subhanallah. Nama Anda siapa? Angklong. Angklong. Coba lihat kepalanya saja. Jelek amat kepala Anda. Hah? Kok jelek kepalanya? Memang saya buat jelek. Buat jelek ya, tapi hasilnya tampan. Bukan ya, berarti ya jelek. Berarti Anda tidak harus bikin jelek. Memang sudah jelek ini. Terus kebiasaan Anda seperti apa? Di situ, di tempat itu kebiasaan Anda apa? Saya sering menakuti orang. Orang lewat di jalan raya itu atau orang yang Semua yang lewat. semua yang lewat ya. Tapi tidak semua melihat. Dan biasanya dia melihat karena apa? Karena hilang konsentrasinya. Dia sering melamun. Sehingga saya mudah menampakkan wujud saya. Setelah dia meninggal, apa Anda juga termasuk bangsa jin yang paling bahagia? Atau mungkin Anda akan bersedih setelah kematiannya? Itu kepuasan saya pribadi. Berapa jumlah nyawa yang 7. Anda akibatkan? Ha? 7. Masa sudah beratus tahun kok jumlahnya 7? Ada berapa jumlah? 7 itu kurun berapa puluh Kurun tahun? 20 tahun. Oh, kurun 20 tahun ada 7 jumlahnya. Selain Anda ada lagi nggak? Yang biasa berlalu lalang, yang mengakibatkan kecelakaan? Ya sudah, nanti saya akan kontak lagi ya. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Jalur yang satunya lagi seperti apa perwujudannya? Anak kecil guys. Anak kecil ya. Yang ketiga apa perwujudannya? Dalam tanah ini guys. Dalam tanah ya. Yang anak kecil saja dulu, yang saya kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Namamu siapa? Anda bangsa Toyol atau memang bangsa Jin? Anak bangsa Jin? Anak jin. Jin ya? Umur Anda berapa? 12. 12 ya? Itu umur hitungan umur manusia ya? Apa benar Anda suka mengganggu orang yang lewat? Saya hanya sekedar lewat. Seperti itu ya. Tapi kenyataannya mengakibatkan mereka Salah kecelakaan. dia sendiri lihat saya. Oh gitu. Terus
Penyebabnya apa dia bisa melihat Anda? Mana saya tahu. Seperti itu ya. Nama Anda siapa? Kuklik. Apa? Kuklik. Kuklik. Ya sudah, nanti saya panggil. Keluar dulu. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Yang di bawah tanah itu seperti apa bentuknya? Coba jenengan masuk ke dalam tanah sukma Anda. Palanya besar Gus, tapi tubuhnya kecil. Kedalaman Telinganya lebar Gus. Kedalaman berapa? 10 meteran Gus, pas di bawah jalan. Wajahnya seperti apa? Matanya besar Gus, Ketinggian? birunya kecil. Wah, serem banget ini. Ini serem ini, aneh ini. Ternyata di makam Lugong itu subhanallah. Wujud bangsa gaib di situ aneh-aneh. Kita akan coba kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam siasatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak bisa salam ya Anda. Oh iya, Anda mengganggu nggak? Anda termasuk mengganggu orang lewat? Iya. Ini kelihatannya jinnya tidak bisa ngomong. Entah ini omongannya bahasa jin atau dia tidak bisa ngomong. Tapi insya Allah ini kelihatannya bangsa jin yang cacat ini. Memang asli dia nggak bisa ngomong. Hei, lihat saya. Mungkin ini yang disebut jin bisu ya. Jadi kita sulit untuk berkomunikasi. Anda suka mengganggu nggak sama orang-orang? Nama Anda siapa? Saya obati ya, biar Anda nggak bisa berbicara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau Allah mengizinkan Anda bisa berbicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, nama Anda siapa? Akok. Padahal ini termasuk pengobatan saya ini canggih loh, tapi suaranya masih sulit. Berarti butuh 3 kali terapi. Anda termasuk mengganggu nggak? Ya. Dengan sengaja mengganggu atau sekedar lewat saja atau bagaimana? Kalau saya Gimana? Ini gak lambat amat ini omongannya. Dekat pagi ini. Kalau saya lagi nggak suka, saya lampirkan. Gitu. Nggak suka kenapa? Misalnya contoh. Ada majalah. Terus? Saya nyari sasaran. Harus salam lewat situ gitu. Wah. Terus caranya gimana agar Anda suka kalau lewat situ? Saya tidak suka. Nggak suka bagaimana? Nggak suka yang seperti apa? Lama-lama saya stres ini ngurusin yang satu ini. Ini bicaranya ini. Ya sudah, keluar aja lah. Aduh, capek ngurusin jin yang model ini. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Apa saja yang Anda lihat di tempat tersebut selain makhluk gaib yang sudah kita kontaki semuanya? Ada seperti pusaran hitam guys.
Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Seperti Bus. lorong guys. Seperti lorong ya. Tapi seperti ada anginnya berputar guys. Sebesar apa itu? Diameter 2 meteran guys. Sepengalaman saya, sesuatu yang dapat membahayakan pengguna ilmu alam roh adalah lorong hitam namanya. Mungkin lorong ini yang harus dihindari, karena lorong ini dapat menyedot sukma seorang santri. Sekali kesedot, sulit untuk kembali. Sebaliknya, jika sudah masuk ke dalam dimensi itu, kita tidak tahu kita akan muncul di tempat mana, kita tidak tahu, karena lorong ini memiliki lika-liku. Demi Allah. Demi Allah guys. Tapi gelap guys. Gelap ya. Sebesar apa? Coba Anda Kurang mundur. lebih 2 meteran guys. Mundur aja. Nanti itu dimensi yang cukup berbahaya. Subhanallah. Saya akan coba menggunakan santri juga untuk masuk lorong tersebut. Seperti apa dimensi itu? Selamat Sabar. Saya bekali dulu Pak Sabar. Bismillah. Di saat Anda tersedot lorong tersebut, Anda tetap bisa berkomunikasi dengan saya, karena saat seorang santri dulu pendahulu jenengan kebanyakan rata-rata mereka tidak bisa berbicara, bahkan mereka tidak bisa bernafas. Coba jenengan masuk ke dalamnya saja. Kita akan ungkap pada malam ini fenomena dimensi lorong hitam itu. Hingga sampai sejauh mana. Ceritakan apa saja yang Anda lihat di dalam lorong itu. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam guys. Santri ada berat ini untuk berbicara. Apa yang Anda lihat Pak? Rasa panas guys. Saya tambah aura. Bismillah. Itu di sekeliling yang Anda lihat itu seperti apa? Ini dalam kondisi masih Anda tersedot kan? Iya guys. Sekeliling yang Anda lihat apa? Seperti hamparan yang sangat luas guys. Banyak bangunan-bangunan guys. Tapi Anda masih dalam kondisi tersedot terus enggak? Atau mungkin sudah berhenti di suatu tempat? Masih tersedot guys. Masih tersedot terus ini. Kalau nanti sudah berhenti, ngomong berhenti. Ini kelihatannya cukup berbahaya sekali ya visi ini. Jadi terpaksa saya harus menghentikan pergerakan sukma santri ini sebelum kehabisan oksigen di dalamnya. Saya berhentikan dengan segel itu Pak. Saya berhentikan dengan kemampuan khusus. Sudah berhenti Pak? Sudah berhenti apa belum? Sudah guys. Sudah ya. Itu seperti apa tempatnya yang Anda lihat? Di atas gunung guys. Ada nggak bangunan yang mungkin asing bagi Anda di alam tersebut? Ada bangunan sangat besar guys. Sebuah kerajaan? Iya. Ada penghuninya nggak? Kurang lebih kalau Anda lihat, walaupun sekilas. Dari luar sepertinya sepi guys. Coba. Di atas guys ini. Bangunannya di atas gunung atau di Mengambang guys. Oh, awang-awang ya. Coba Anda masuk ke dalamnya saja. Ada nggak makhluk gaib di dalamnya? Aku Banyak, pinjam Gus. satu, yang itu. Banyak ya? Banyak guys. Sama yang itu. Aku pinjam. Nggak usah, nggak usah. Coba keluarkan sukma Anda. Kurang lebih berapa Pak? Kalau Anda lihat, atau mungkin jumlahnya tidak bisa terhitung? Tidak terhitung guys. Tidak terhitung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pindah sukma Anda ke Pak Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kecepatan penuh. Karena ini cukup jauh jangkauannya. Sudah sampai di Pak Sabar? Sudah. Pak Sabar sudah ketemu ini? Mas Ebi? Sudah?
Ada Gus. Demi Allah, sudah sampai di Pak Sabar ya? Demi Itu dalam istana ada apa Pak Sabar dalamnya? ada sosok tinggi besar Gus, bawa kapak Gus. Apa yang Anda lihat Mas Sebi? Sama ya? Posisinya seperti apa jinnya? Besar Gus, tinggi. Itu kelihatannya marah nggak Pak? Iya Gus. Coba saya pinjam jasadnya saja. Masuk ke jenengan Pak Sabar. Assalamualaikum. Hei. Coba Anda kesini aja kalau mau. Coba Anda kesini. Ada apa ini? Ada apa? Bangsa manusia. Ini tidak bisa diperintahin. Ada apa bangsa manusia? Coba kesini. Jagat santri saya ini. Ini nggak bisa di. Taruh masuk. Ini nggak bisa dikendalikan. Kira aja Anda. Anda tidak bisa dikendalikan. Mas Suheb. Ini sementara ini akan saya biar diajak tarik santri dulu karena ini tidak bisa dikendalikan. Ini kata seorang sudah dikatakan aja dialog. Tenang dulu. Tenang dulu. Ada apa kamu masuk ke alamku? Ini kerajaan ini namanya kerajaan apa? Nawang Asih. Itu rajanya siapa namanya? Kalau boleh saya tahu. Putri Nawang Suri. Berapa jumlah anggotanya? 90 juta. Besar ini, kerajaan besar ini. Ini ada di wilayah mana ini? Baru dengar saya. Sulawesi. Subhanallah, berarti seorang santri pengguna alam roh ini jatuhnya di dimensi tersebut. Ya, bisa nggak saya bertemu dengan ratu Anda? Mau apa? Dia masih muda atau sudah tua, ratu Anda? Masih muda. Seusia aku atau mungkin lebih muda lagi? Lebih tua sedikit. Lebih tua nggak, saya nggak berminat kalau lebih tua. Jangan mengganggu kerajaanku. Saya tidak mengganggu. Coba saya lepaskan nanti saya bernafas. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Coba jangan masuk ke dalam. Ada nggak putrinya? Ada Gus. Ada ya. Cantik nggak putrinya Pak? Hidungnya panjang Gus. Nggak cantik.
berubah-berubah guys. Wah, berubah-berubah wajahnya. Kadang cantik guys. Kalau Dia tertawa guys. tapi lihat Anda ya? Iya. Subhanallah. Apa dia enggak mengajak bicara Anda atau gimana? Saya disuruh duduk guys. Assalamualaikum Pak Epi. Mas keluar dulu. Masuk kembali ke jasad. Gimana? Saya malah dipersilakan duduk guys. Ya sudah, silakan duduk aja, enggak apa-apa. Pinjam jasadnya, saya kontak. Assalamualaikum. Nama Anda siapa? Coba lihat. Nawang Sari. Selain itu nama Anda siapa lagi? Kan wajah Anda berubah-berubah. Jadi jelas nama Anda juga berubah-berubah, tidak memiliki KTP Anda. Terus sebenarnya umur Anda itu masih muda atau masih tua? Kok berubah-berubah semuanya ini? 800 tahun. Subhanallah. Panjang, lumayan umur Anda. Lihat saya. Siapa tadi yang kamu perintahkan? Itu santri saya. Dan dia sempat bertarung dengan anak buah Anda. Dia bawa kapak katanya. Mau apa? Enggak ada Mau memata-matain kerajaan saya? Memang kerajaan Anda punya musuh. Sering bertarung. Tapi kalah. Kalah tapi. Saya mau dipinang Hah? oleh raja lain. Saya tidak mau. Enggak mau. Tapi dia memaksa enggak? Iya. Memaksa ya. Kenapa enggak mau? Sudah punya suami. Loh, sudah punya suami. Nah, memang suami Anda tidak ikut membantu. Dia lagi sakit. Lagi sakit. Tapi kenyataannya Anda ingin punya suami baru. Ayo jujur. Susah ini. Tapi kenapa kok nggak menikah? Kan enak. Daripada suami Anda sakit. Nikah lagi dapat yang gagah, yang kuat. Saya masih mempertimbangkan demi kelangsungan kerajaan saya. Berarti sebenarnya kerajaan itu milik siapa? Anda atau suami Anda? Suami saya. Suami. Tapi jika Anda menikah dengan sang raja itu lalu kamu tinggalkan juga sama Anda juga dapat raja kok. Dapat kerajaan. Tapi belum tentu saya menjadi istri yang utama. Loh, memang dia punya banyak istri. Berapa istrinya? 7. 7. Tapi kalau suami Anda berapa istrinya? Cuma saya. Cuma Anda. Kalau semua saya yang melamar Anda mau nggak? Coba lihat saya. Memang bisa bangsa manusia. Bisa, buktinya bisa dialog. Kalau selagi manusia itu bisa melepaskan sukmanya, dia bisa keluar masuk seenaknya hidup di dalam alam jin. Tapi sayang saya nggak berminat untuk Anda karena Anda berubah-ubah wajahnya. Takutnya Anda ketemu saya, Anda jelek. Gitu. Tidak. Wujud saya sebenarnya cantik. Apanya? Cuma saya menjelekkan wajah saya untuk mengelabui orang-orang yang mau meminang saya. Allah, sok-sokan kamu itu. Jelek gitu. Terus suami Anda sakitnya kenapa? Kok dia sakit? Sakit seperti apa? Dia sakit apa? Terluka. Terluka karena? Pertempuran dulu. Sudah berapa tahun dia terluka? Atau berapa puluh tahun? 90. 90 tahun yang lalu ya? Terluka bagian mana? Dadanya ya? Tapi sudah pernah dicarikan tabib atau seorang bangsa jin yang ahli pengobatan? Tidak. Tidak. Tidak ada yang mampu mengobati. Seperti itu. Menurut Anda, suami Anda salah apa benar dalam pertarungan? Atau sudah menjadi kebiasaan perebutan wilayah?
Karena dia suami saya, ya saya belai. Oh, tapi yang sebenarnya yang merebut itu siapa? Suami Anda atau mungkin kerajaan lain? Suami saya. Suami Anda merebut kerajaan lain tapi dia kalah. Iya. Seperti itu. Karena ya? dibantu bang raja jin lain. Seperti itu ya. Tapi ada nggak penyesalan di balik suami Anda setelah terluka selama 90 tahun? Subhanallah, waktu yang panjang. Ada nggak terlihat? Ada ya. Tapi dalam kondisi luka seperti ini kok nggak ada kerajaan lain yang menyerang kerajaan Anda? Ada yang melindungi kerajaan saya. Itu bangsa jin atau perisai khusus? Raja jin lain. Raja jin lain. Yang kekuasaannya lebih tinggi dari saya. Oh, berarti Anda di bawah kekuasaan raja jin yang lainnya? Iya. Kenapa dia tidak mengobati suami Anda? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Apa sampai sekarang mencari seorang pengobat? Saya sudah menyerah. Terus andai ada seseorang yang bisa mengobati suami Anda, imbalannya apa? Imbalannya apa imbalannya? Sayemboronnya apa? Jika yang mampu mengobatinya? Akan mendapatkan saya. Ngawur ya kamu ini, saya gepuk sandal ya. Kamu sudah punya suami, mau saya buat taruhan sayembara. Jangan cengengesan loh. Andai ada seorang yang bisa mengobati suami Anda, apa imbalannya? Kalau dia bangsa jin. Oh, tak ngelantur lagi. Apa imbalannya? Saya akan membayar umpeti setiap tahun. Tapi kalau bangsa manusia, apa imbalannya? Apa yang bisa saya kasih pada manusia? Biasanya Anda bisa mengasihi manusia itu apa? Kelebihan Anda? Saya tidak pernah bersinggungan dengan manusia. Seperti itu ya. Subhanallah, menarik juga ya. Kita sudah berbeda alam. Tapi percaya nggak ada manusia bisa mengobati bangsa jin? Atau mungkin Anda pernah minta bantuan ke bangsa manusia? Saya pernah dengar. Tapi saya tidak begitu yakin. Kalau bangsa manusia itu bisa mengobati bangsa jin ya? Ya. Seperti itu, subhanallah. Insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, akan saya bantu dan akan saya coba luruskan seperti apa. Ya sudah, terima kasih. Keluar dulu. Subhanallah. Sobat-sobat sekalian, insya Allah video ini akan lebih menarik lagi jika saya akan lanjutkan ke episode 2. Yang mana nanti kita akan bertemu dengan sang raja tersebut, lalu mengobatinya, dan kita akan telusuri kerajaan manakah saja yang menyerang dan yang diserang, dan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penguasa, seperti apakah istana di Sulawesi sana. Apakah di Sulawesi tersebut terdapat kerajaan-kerajaan yang besar, atau mungkin kisahnya melebihi kerajaan-kerajaan jin Jawa. Insya Allah, semoga episode kelanjutan episode 2 dari episode 1 ini akan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya tidak mencukupi.